Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang tabi'in yang sangat zuhud dan alim. Ia berasal dari Yaman dan masuk Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Beliau datang ke kota Madinah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Semasa di Yaman, Abu Muslim pernah ditangkap dan berusaha dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku diri Nabi. Beliau terkenal dengan sebutan Raihanul Syam atau bunga-bunga wewangian negeri Syam. Dalam kisahnya, beliau adalah sosok yang ikhlas ketika dibakar. Kisah beliau sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Hal ini dikisahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana pada saat itu terdapat fitnah yang sangat besar yang diantaranya muncul nabi-nabi palsu. Salah satunya adalah Al-Aswad Al-Ansi. Ia tinggal di daerah Kahfi Hanan di sebelah Yaman Selatan. Perawakannya ia sangat besar, cerdas dan fasih lisannya. Di masa Rasulullah, Aswad sudah masuk Islam. Namun, sepeninggal Rasulullah SAW, Aswad kembali menjadi murtad. Iblis memprovokasi Aswad Al-Ansi agar kembali kepada kekafiran, agar dia berkata tentang Allah dengan dusta. Dia mengaku kepada kaumnya sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah manusia yang kuat jasadnya, besar ambisinya, keras jiwanya, dan akrab dengan kejahatannya. Dia juga ahli dalam hal ikhwal perdukunan jahiliyah, gemar menggunakan sihir untuk mencelakakan orang. Di samping dia juga fasih lisannya, bagus argumennya, cerdas otaknya, pandai menyesatkan orang dengan kebatilannya. Dia mencari pendukung dengan cara membagi-bagikan hadiah dan pemberian. Karena kefasihan dan keilmuan yang ia miliki, Aswad mulai bergerilya dan mencoba untuk mengajak orang-orang agar mengakui dia sebagai nabinya. Cerdasnya Aswad, ia membentuk mata-mata ke semua penjuru di wilayahnya untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Sehingga ketika ada masyarakat yang menanyakan perihal permasalahannya yang sedang ia hadapi, Aswad mampu menjawab dan mengetahui secara detail permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga akhirnya masyarakat sangat mempercayainya sebagai nabi. Pengakuan Aswad sebagai nabi membuat 3 orang sahabat Rasul, yaitu Mu'adz bin Jabal, Abu Musa Al-Asy'ari, dan Khalid bin Sa'id, yang pada saat itu sedang berdakwah di Yaman, terpaksa harus keluar dari Yaman. Dalam waktu singkat namanya menjadi besar. Kehebatannya kian tersohor, pengikutnya semakin banyak, Sya'an kini berada di bawah kendalinya. Dari sini terus menyebar ke tempat lain, sampai meliputi seluruh Yaman. Ketika telah merasa besar kekuatannya, dan banyak pula negeri maupun kekuasaannya, dia beraksi memburu orang-orang yang menentangnya. Orang-orang yang dikaruniai iman kepada Allah secara tulus dan beragama yang lurus. Terhadap orang-orang tersebut, Aswad Al-Ansi berlaku bengis, bahkan tak segan-segan melakukan penyiksaan secara sadis. Di antara para penentang tersebut, terdapat seorang tokoh bernama Abdullah bin Su'ad, yang dikenal dengan julukan Abu Muslim Al-Khawlani. Sampai akhirnya Aswad mengutus para pengikutnya untuk mencari Abu Muslim Al-Khawlani di berbagai penjuru Yaman. Akhirnya, Aswad mampu menemukan Abu Muslim Al-Khawlani melalui informasi dari para pengikutnya. Sehingga semua murid dan pengikut Abu Muslim Al-Khawlani dipaksa untuk menjadi pengikut Aswad dan mengakuinya sebagai nabi. Ketika Aswad menemukan Abu Muslim, ia memerintahkan kepada pengikutnya untuk mempersiapkan kayu bakar yang besar. Sampailah waktu yang telah direncanakan. Aswad Al-Ansi memasuki lapangan yang telah dipadati manusia. Dia berjalan dengan kawalan ketat.
kemudian duduk di atas kursi kebesaran di depan api yang menyala-nyala. Sejurus kemudian Abu Muslim Al-Khawlani diseret ke tengah arena. Pendusta yang kejam itu memandang Abu Muslim dengan congkak. "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah?" Abu Muslim menjawab, "Benar, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Dialah Sayyidul Mursalin dan penutup para nabi." Semakin naik pitamlah Aswad Al-Ansi mendengar ketegasan jawaban beliau. Dia memerintahkan agar Abu Muslim Al-Khawlani dicampakkan ke dalam api. Tapi kaki tangan kanannya berusaha mencegahnya seraya berbisik, "Anda tahu bahwa orang ini berjiwa suci. Doanya mustajab. Sementara Allah tak pernah membiarkan hambanya yang beriman di saat-saat kritis. Bila Anda lemparkan dia ke dalam api, lalu ternyata Allah menyelamatkannya, maka semua yang kau bina dengan susah payah ini akan hancur dalam sekejap. Karena orang-orang akan mengingkari kenabianmu. Bila engkau memekarnya dan dia mati, orang-orang akan mengaguminya, bahkan menyanjungnya sebagai syuhada. Oleh karena itu lebih baik lepaskan saja dia. Asingkan saja dari negeri ini, hindarilah dia, engkau akan menjadi lebih tenang." Nabi palsu itu menerima saran tersebut. Dia membebaskan Abu Muslim lalu mengusirnya keluar dari Yaman. Berangkatlah Abu Muslim Al-Khawlani menuju Madinah dan sangat berharap dapat menjumpai Rasulullah SAW. Beliau sudah beriman sebelum bertemu Nabi SAW dan merindu untuk mendampingi beliau sebagai sahabat. Tapi sayang, belum lagi memasuki Madinah, beliau mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah kaum muslimin. Abu Muslim Al-Khawlani diberikan umur yang sangat panjang, sehingga beliau masuk pada masanya dinasti Umayyah. Beliau adalah seorang tabi'in sekaligus ulama yang sangat dihormati juga oleh Umayyah. Pada akhir masa hidupnya, beliau menjadi tokoh yang karismatik dan masyhur, yang mana kemasyhurannya mampu melewati kemasyhuran Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu pendiri pertama dinasti Umayyah. Pada masa akhir hidupnya, ketika beliau meninggal dunia, kuburan Abu Muslim Al-Khawlani mengeluarkan wewangian yang sangat luar biasa dalam beberapa hari. Hal inilah yang menjadi bukti kesalehan beliau selama hidupnya. Wallahu a'lam. Semoga dengan kisah singkat dari Abu Muslim Al-Khawlani ini kita dapat mengambil hikmah yang sangat berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.